dibunuh kemudian dibuang jasadnya ke hutan sungai. Itu salah satu kasus. Kemudian di Manado ada seorang gadis, ya, seorang gadis diperkosa oleh 19 pemuda di Manado. Kemudian yang baru-baru ini di Tangerang, ya, kasus Inovativa itu diperkosa oleh 3 orang pemuda dengan dengan cara yang sangat menyedihkan. Setelah diperkosa, dibunuh, dan dibunuhnya dengan cara yang sangat keji, di luar batas nalar manusia. Kita akan membahas fakta-fakta tersebut, kemudian akan kita berikan bagaimana solusi dalam Islam dan bagaimana langkah preventif untuk tidak terjadinya lagi kasus-kasus seperti ini. Karena ini hanya segelintir fakta yang ada di antara banyak sekali fakta yang ada. Jadi banyak sekali fakta yang sebetulnya ada namun tidak terungkap ke media massa. Oleh karena itu hari ini insya Allah kita akan membahas kasus-kasus yang ada bukan hanya di negeri ini, termasuk di negeri lain, ya, yang mungkin kita akan tersentak minimal bagi kesadaran kita bahwa generasi muda ini sedang tidak dalam keadaan sehat. Nah, ada beberapa negara yang di luar Indonesia yang bisa kita jadikan fakta-faktanya, bisa kita jadikan dasar. Pertama di Inggris. Di Inggris ini pusatnya di liberalisme. Gembongnya peradaban barat itu ada di Inggris. Di Inggris sendiri hampir 5% bocah di Inggris pernah mengalami pelecehan seksual. 90% di antaranya dilakukan oleh anak sendiri. Dan pada tahun 2013 polisi mencatat lebih dari 18.000 kasus. 18.000 kasus pelecehan seksual terhadap bocah di bawah usia 16 tahun. Dan pada tahun yang sama 4.171 pelecehan dan pemerkosaan dilakukan terhadap bocah perempuan di bawah usia 13 tahun. Ini di Inggris, gembongnya peradaban barat, pintu masuknya ide-ide yang melahirkan liberalisme itu. Kemudian ada di Afrika Selatan, setiap 3 menit seorang bocah diperkosa di Afrika Selatan. Nah, ini lebih medis lagi. Kemudian di India tahun 2011 kepolisian mencatat ada 7.112 kasus. Dan kita tahu ada seorang dokter dari India, mahasiswa yang sedang koas, itu diperkosa sampai akhirnya meninggal di Singapura, gitu ya, di rumah sakit Singapura. Kemudian di Zimbabwe pada tahun 2010 ada 3.172, ya. Bahkan di rumah sakit di Zimbabwe
kekerasan seksual tertinggi pada ranah personal, perkosaan ini ada sekitar 2.399 kasus dalam 1 tahun. Ini cukup fantastis. Dan kemudian kasus pencabulan ada 601 kasus dan pelecehan seksual ada 196 kasus. Yang lebih mengerikan karena yang menjadi korban adalah pihak perempuan. Makanya kita akan membahas hari ini bagaimana solusi yang praktis dan solusi yang solutif untuk memberikan penyelesaian. Nah, kita awali dengan sebuah ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuknya sebaik-baiknya. Kita diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala dengan potensi kehidupan, yakni memiliki naluri, kemudian memiliki juga kebutuhan jasa dia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita potensi yang lebih daripada yang lain. Potensi apa? Potensi akal. Potensi akal yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Bahkan mereka tidak diberikan yang namanya potensi akal. Ini harus kita syukuri yang paling pertama. Kenapa? Nih, Allah memberikan kepada kita selain potensi akal juga potensi fisik. Jadi siapa ya? Ada yang pernah ya, bentuk rupa yang sangat baik. Di sini saya masih fisiknya masih sempurna ya. Ada yang hidungnya nggak ada, hidungnya ada, telinganya ada. Di sini ada yang matanya kaca, ada. Nah, alhamdulillah masih Allah berikan yang namanya kesehatan yang baik, fisik yang baik, bahkan bisa melangkahkan kaki ke tempat yang Allah sangat cintai, masjid. Nah, bagaimana kalau kita diciptakan seperti ini? Ya, ini nggak punya akal, meskipun punya hidung, punya telinga, punya gigi, punya omong, terus punya tangan, tapi kan diberikan namanya potensi akal. Kelakuannya makanya memang mensifati dirinya sebagai seorang binatang, bukan seorang seekor, bukan seorang. Kalau seekor bisa banyak. Nah, jadi ayat tadi sudah menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ini potensi-potensi yang tadi saya sampaikan, potensi hidup, potensi fisik, sehingga seharusnya kita bersyukur dari potensi-potensi yang tadi. Nah, kita akan membahas sedikit tentang beberapa fungsi akal. Ini otak ya, ini otak manusia. Nanti akan kita coba gali lagi. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang lebih pintar membahas masalah teori kesehatan, nanti bisa ditambahkan. Ini namanya prefrontal cortex. Bahasanya gitu. Anak sastra bahasanya prefrontal cortex gitu. Ini bagian otak yang depan. Nah, tapi yang menjadi masalah ketika pornografi itu merusak otak, ini yang diserang itu yang itu bagian paling depan. Jangan bohong, ini menurut data ada 97% masyarakat Indonesia itu belum pernah yang nggak pernah nonton film porno. Ada 97%. Tapi kita harus juga 3% yang duduk di sini nggak pernah nonton. 3%. Jadi 97% dipastikan dengan data itu pernah mengakses film porno. Tapi yang jelas di bagian paling depan ini yang diserang oleh pornografi. Jadi kan kalau pornografi kan dari aku belum katakan porno itu kan dari bahasa Inggris porno. Nah, kemudian grafik ini sesuatu yang visual. Jadi adegan seks yang berupa visual. Ini secara bahasa
Kira-kira kalau zaman dulu itu kan masih belum tren, ya. Tahun 2000-an itu belum tren, belum terlalu menggebrak, mungkin sudah ada tapi belum setren sekarang. Karena kalau dulu itu susah, akses internet mahal, kemudian akses ke tempat penjualan video porno susah. Dulu banyaknya orang-orang nulis di blog, kemudian dia membuat konten-konten yang merangsang dari otak itu. Nah, itu gimana? Boleh nggak? Ada cerita-cerita 18-an ke atas. Itu waktu zaman saya SMP. Tapi belum fenomenal film, karena dulu belum terlalu banyak gitu ya. Kalau sekarang akses sangat mudah gitu ya. Coba aja teman-teman buka sekarang Android, kemudian klik ke YouTube. Apa konten yang ditawarkan dari YouTube itu? Selain ada dakwah Khalil Basalamah, ada dakwahnya Handirida Firanda, terus Ustaz Reza Syarif, itu ada konten beberapa itu yang menawarkan film-film yang apa namanya, yang vulgar. Nah itu gimana cara mengantisipasinya? Karena itu sangat visual ya. Kalau sangat visual, daerah sekarang itu lebih tinggi dibanding hanya cerita gitu. Jadi seperti itu ya, pornografi secara bahasa. Nanti kita lanjut nanti supaya tidak kebalik. Nah, pornografi lebih merusak otak ketimbang narkoba. 3 kali lipat narkoba itu merusak otak, tapi kalau pornografi itu 5 kali lipat merusak otaknya lebih parah. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini tergerus dengan apa namanya ini bukan pornografi. Dan senangnya itu pornografi itu nontonnya sendiri. Kalau nonton berjamaah itu jarang, kecuali otaknya sudah koslet. Kalau misalkan sendiri itu lebih enak. Jadi biasanya kalau pornografi itu berjamaah jarang. Dulu senang ya tadi sendirian, berjamaah jarang. Makanya yang pornografi itu di warnet sendirian, di masjid berjarak takut ketahuan ya. Meskipun ada wifi itu takut ya. Tapi kalau di warnet kan tertutup ya kan, pakai walking block. Bahkan di Malang itu ada warnet yang menyediakan khusus privat. Jadi bisa nonton konten itu gitu ya, terus bisa bawa pasangannya gitu. Ini saya bukan beberapa langsung ya, ini kemarin di 86 ada di net TV digerebek sama polisi, ditangkapin sama siswi-siswi. Jadi katanya kita lagi praktek ilmu biologi di dalam warnet. Sampai kayak gitu alasannya, enggak ini mah adik saya, pokoknya itu alasan. Dan kalau alasannya gampang buat. Tapi yang lebih mengerikan lebih berbahaya daripada narkoba. Sedangkan di negeri ini orang yang kena hukum narkoba itu, jadi itu hukum mati. Di narkoba bahkan Menko Polhukam itu menurut Panjaitan ada 3 orang yang siap dieksekusi mati karena mengedarkan narkoba. Nah kalau misalnya bicara masalah yang lebih parah dari narkoba, kenapa kan hukum mati pornografi? Nah makanya ini jadi pertanyaan. Silakan Google pertanyaannya. Nah ini ilmu kesehatannya. Bagi mata yang bisa pornografi itu ada beberapa elemen, tapi yang diserang itu yang paling depan dulu, frontal lobe. Ini yang bagian yang paling depan itu yang diserang oleh konten-konten. Kemudian ini bahasa-bahasanya, bahasa-bahasa kedokteran, motor cortex movement, sensory cortex sensation, parietal lobe perception, making sense of the world, arithmetic feeling, terus occipital lobe vision, yang terakhir temporal lobe more understanding image. Nah ini bagian sensor otak yang terkena virus. Jadi kayak misalnya kalau kena virus HIV/AIDS itu kan nyebarnya cepat. Nah sama dengan di otak itu susah. Kecuali
Kita bisa aja mengalihkan kita tadinya pikiran ke Quran, ke Sunnah, ke aktivitas Muhammadiyah, menjadi aktivitas seperti tergantung persepsi kita. Tapi yang namanya persepsi itu kan dibangun, ya. Persepsi itu dibangun atas dasar kumpulan informasi yang ada di dalam otak kita. Nah, masalahnya yang masuk ke otak kita itu informasi seperti apa? Kalau informasi yang tadi, konten-konten yang tidak berbentuk, akhirnya menghasilkan buah pemikiran yang tidak jauh dari informasi-informasi yang ada di dalam otak kita. Ini agak pusing. Jadi manusia itu ada maklumat sabiqah, ya, kumpulan informasi. Informasi yang masuk ini makanya harus bisa kita filter sebaik mungkin. Kalau yang kita masukin itu konten-konten yang buruk, ya, yang buahnya juga konten-konten yang buruk, bahasa-bahasa yang buruk. Tapi kalau isinya kita isi dengan informasi yang baik, pasti keluar buah-buah yang baik. Nah itu ya. Jadi nggak otomatis gitu nonton film porno langsung praktekkan, tapi itu menjadi akumulasi dari informasi tadi yang dikumpulkan oleh kita sendiri. Jadi jangan sampai kamu, saya di backup otak saya habis sudah terisolasi seperti itu. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau sudah nonton seperti yang tadi, dia akan ketagihan terus, penasaran, lari, di-download, bisa pakai RAM, beli aja lagi harusnya, gitu kan? Nah ini jangan sampai, karena punya sifat apa yang namanya? Nonton film punya sifat ingin lagi. Makanya Islam itu sangat dari zaman Islam sebelum datang itu ya, zaman jahiliyah sekalipun para bangsawan Quraisy jarang namanya menyentuh seks bebas bicara. Hindun binti Utbah contohnya. Hindun binti Utbah pada zaman jahiliyah ketika ditanya oleh Nabi, apakah kamu pernah berzina dengan zaman jahiliyah? Apa jawabannya? Aku tidak berzina. Coba bayangin, jadi sampai zaman sebelum Islam datang pun udah zina. Kata zina, kalau sekarang ada zina syariah itu alhamdulillah, itu menurut islamisasi zina. Memang sudah jelek dari zaman dulu. Ya sekarang zina modern seperti ini, zina modern itu tadi seperti menonton. Nah ini tadi yang negara yang punya perusahaan tertinggi di dunia. Mengerikan, Inggris itu orang habis begitu tenang. Bahkan kalau antum laki-laki sendiri ya, gak ditemenin teman perempuannya, terserah itu dia punya hubungan dalam ikatan lembaga pernikahan atau bukan di dalam lembaga pernikahan, itu disebutnya kelainan. Jadi kalau misalkan dulu hidup di Inggris nggak punya pasangan, berarti ini disebut bugelo. Dengan pacaran dulu ya, atau single ada pilihan, tapi tetap dulu ini kelainan. Yang penting dulu punya pasangan. Kalau punya pasangan, terserah itu dia dalam lembaga pernikahan mereka sembilan itu normal. Tapi kalau sendirian itu di atas 18 tahun itu gila. Ya kenapa penyakit kelamin seperti ini? Ini fakta di Inggris. Makanya kumpul kebo itu udah biasa di Inggris. Justru kalau nggak kumpul kebo itu disebut kelainan. Jadi waspada yang mulai di Indonesia. Memilih bawa istri itu begitu. Atau suami, nah akan punya dampak yang pernikahan gitu. Kalau nggak digabungin. Nah ke Indonesia ada beberapa pornografi dan kebebasan seksual. Indonesia sudah pornografi kedua setelah Rusia. Kita punya prestasi ranking 2. Alhamdulillah. Astagfirullah. Ranking kedua di bawah Rusia. Coba bayangin, Rusia itu negara besar, pecahan Uni Soviet, pecah setelah perang musim dingin tahun 90. Sekarang Rusia bertransformasi menjadi negara komunis kapitalis gitu ya, dan menjadi distributor film porno sedunia. Ini balap-balapan sama Indonesia. Indonesia kan yang kedua
Mengakses ekspor kedua terbesar di dunia. Estonia, Bolivia, Ukraina, Nigeria, Pakistan, Uruguay, Rusia turun prestasinya 94% Belarus dan Moldova. Nah, pengakses. Jadi kalau akses itu ya, dia kan nanti pakai akun ya, Google itu setiap kita masukin data itu langsung otomatis ke bawah ke data di Google. Jadi misalkan dulu masukin kata ado gitu, sekali enter. Nah itu langsung masuk satu, terus Tedarawi masuk, Tedena masuk, itu masuk ke data Google. Kemudian dia akumulasi gitu. Nah inilah hasilnya. Coba jadi searching pornhub.com. Ini datanya ya. Jadi dikiranya apa dulu gitu kan. Kemudian menurut Menteri Khofifah, belanja pornografi Indonesia tembus 50 triliun dalam satu tahun 2014. Padahal 50 triliun itu kalau dijadikan sekolah kita bisa bangun 1,6 juta sekolah gratis dan atau mempunyai 25.000 puskesmas plus. 50 triliun kita buang-buang begitu saja itu membeli konten pornografi, sedangkan dalam dunia Islam kemaslahatannya bisa lebih manfaat. Bagus semua 1,6 juta sekolah yang sekolah-sekolah yang pedalaman-pedalaman itu kan membutuhkan sekali yang namanya pendidikan. Daripada nonton nggak jelas, cuma memuaskan hasrat, lebih baik ya diinfakkan. Nah, ini fakta lebih yang saya tadi sampaikan, ada 97% remaja Indonesia sudah mengakses situs porno. Setiap 2 film porno amatir di Indonesia diunggah ke internet. Jadi sekitar 2 film porno dalam satu hari gitu, di-upload ke internet, dan 5% pelaku dan pembuat film porno ini adalah remaja dan mahasiswa. Jadi pelakunya itu anak muda. Dan ini bicara fakta. Kalau bicara fakta, nggak mungkin laki-laki bisa ini ya akses itu gitu ya. Kakek saya kantor usia ayah saya nggak bisa akses apa susah gitu. YouTube itu kayak gimana nanti? Komo sampai membuat video secara serius gitu ya, dibuat anggaran pembuatan porno gitu. Bayar pemerintah berapa rupiah, bayar sampai anggaran nggak ada. Ini pas pelakunya anak muda. Kenapa? Karena hasilnya itu besar. Ya, apalagi kalau misalkan objek pemain itu masih lingkungan mahasiswa. Ya. Kalau film-film porno Cina, Korea itu kan biasa gitu, internasional. Kalau lokal lebih bagus.
udah punya uang ada yang belum mau gitu kan. Jadi gimana kita di hidup karya salah itu salah. Jadi Islam itu memberikan kemudahan dari potensi yang kita miliki tadi, potensi biologis kita harus tersalurkan. Pernah dengar hadisnya? Ya masih bersabab, wahai para pemuda, barang siapa sudah menikah, sudah siap istitoah menikah. Kalau belum mampu menikah, berpuasa. Istitoah itu apa? Istitoah itu menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah kemampuan dalam biologis. Tapi istitoah saat ini itu diarahkan menjadi istitoah dalam materi, istitoah kemapanan maksudnya, ya, kesanggupan. Itu dalam kitab para ulama jarang ada yang bahas istilah istitoah itu menjadi bahasanya materi. Nggak pernah harus ada rumah, harus ada mobil, harus ada uang 1 bulan 5 juta, 10 juta. Itu mah bahasa kita aja. Belum sanggup hanya puasa. Padahal dia sudah punya calon misalnya. Nah, istitoah menurut itu adalah istitoah dalam makna biologis. Makanya apa? Setelah hadis itu Rasul mengatakan kalau kalian belum sanggup berpuasa, ini perkara yang teknis biologis. Jadi kalau misalkan teman-teman ini miskin, kemudian dengan alasan miskin teman-teman menikah, itu langsung ayat Al-Quran berkata, kalau kalian takut miskin, insya Allah akan buat kalian kaya. Nah ini benar-benar dibahas sama ulama karena Al-Quran yang bilang mutawatir, ya udah mutawatir, mau usah ragu. Kalau kamu ragu saja, cilok gitu ya. Jadi sangat praktis Islam itu memberikan solusi. Kalau misalkan secara biologis belum sanggup berpuasa, jadi jangan bukan karena belum sanggup dalam masa materi itu Allah yang akan kasih rezeki kita. Jadi jangan khawatir kalau kalian itu miskin. Yang harus kalian khawatirkan itu adalah akhirat kalian. Makanya kalau yang belum sanggup menahan gejolak syahwat itu ya berpuasa. Itu yang namanya istitoah. Tapi karena kita hidup di zaman kapitalistik, ya, semuanya serba jauh materi, jadi pusing juga. Masalah memulai lagi rumah selesai dalam hal yang personal, tapi orang tuanya sang anak itu punya menantu yang secara finansial mapan. Ini juga jadi masalah yang menghalangi para pemuda itu terlambat menikah. Dr. Aida Al-Qarni itu menegur di sebuah buku ya. Judul itu Pemuda Al-Kahfi. Kenapa kalian menunda menikah? Itu yang disampaikan oleh Dr. Aida Al-Qarni. Terus kemudian beliau yang menyampaikan ayat kalau kalian miskin kalau masih kaya. Karena ini bicara luar biasa ya, masalah solusi. Kalau masalah solusi kan harus praktis gitu ya. Nggak boleh teoritis. Kalau teoritis kan pusing dan diterima. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah benar memberikan penjelasan seperti tadi yang disampaikan. Nah, dalam peradaban Islam sendiri, kalau misalkan ada seorang pemuda yang tidak sanggup menikah karena dia miskin, negara itu akan intervensi. Jadi masalah jomblo itu bukan masalah individu, tapi masalah negara. Jadi nasib para jomblo itu sendiri kan negara. Cuma karena sekarang dengan kapitalistik ya jomblo ini gampang menjadikannya di mana-mana gitu. Iya. Ada nggak di sini jomblo yang memperhatikan negara? Ada. Coba kehilangan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu memimpin peradaban Islam itu sangat sebentar, 1 tahun 8 bulan. Jadi oleh Umar bin Abdul Aziz
nafasnya, masa cari nafasnya dinikahin. Uangnya dari mana? Dari negara. Kemudian si pemudanya ngomong, ya Muhammad ini saya nggak punya mata pencarian, harus gimana? Akhirnya apa? Dimodalin oleh negara, dibeliin alat-alat untuk inventaris mereka bekerja. Ya Muhammad saya nggak punya mana, harus gimana tuh? Nggak pakai aku, orang Sunda. Diberikan mana? Ya Muhammad aku itu yatim, nggak punya orang tua, nggak punya wali. Akhirnya siapa yang walinya? Umar bin Abdul Aziz. Nih 1,8 tahun memimpin sebagai khalifah Bani Umayyah, menyelesaikan jomblo itu diselesaikan dalam sekejap dan seketika selesai. Bahkan anaknya Umar bin Abdul Aziz anaknya nikah tapi pakai harta Baitul Mal. Terus kata khalifah, jangan pakai harta Baitul Mal. Terus kemudian para ulama saat itu mengatakan yang Umar bin Abdul Aziz tidak apa-apa, diambil dari dana berhutang dan akhirnya dikasih oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena harta Umar bin Abdul Aziz itu semuanya dimasukin lagi ke Baitul Mal, dia tidak mengambil harta dari Baitul Mal. Jadi gajinya dibagiin gitu. Khalifah yang sangat subur. Tapi masa itu selesai. Kalau sekarang kan nggak bisa. Akhirnya mencari pelampiasan. Ya, pelampiasannya apa? Tadi nonton film. Kalau itu selesai, secara biologi selesai. Kalau punya istri selesai. Tapi kalau nggak ada kan susah. Meskipun kalau dalam bahasa fikih itu ya hanya sampai level kegalauan, karena tidak tersalurkan itu hanya level kegalauan, belum sampai mati. Gitu. Tapi tetap aja kalau ya kalau kasus Enoman itu kan 3 pria ini galau semua. Kenapa? Karena ketika si pacar itu namanya Imam masuk ke dalam itu, karena dia sudah informasi yang tadi saya sampaikan, informasi awal yang bergentayangan di otaknya, ngajak berhubungan badan sama Enom. Sampai Enom nolak. Akhirnya apa? Setelah Enom nolak, dia keluar lagi dari kosannya, kemudian merokok di depan kosannya. Nah setelah merokok, datanglah 2 orang laki-laki yang dibaperin sama Enom ini. Jadi pernah SMS-an pada bulan, tapi nggak pernah ada respon. Yang usia Enom kan masih muda ya, 18 tahun aja. Karyawati di sebuah perusahaan di sana di Tangerang. Nah setelah itu apa yang terjadi? Kalau si imam ini masuklah ke dalam kamar kosnya bersama 2 orang yang datang tadi. Jadi sebuah sudah menjadi musyawarah. Masuk aja ke dalam, diperkosa kan. Setelah diperkosa mereka takut kalau misalkan yang melakukan ini pada yang wajib. Akhirnya pacul itu, kisah pacul lagi ramai, kayak tukang pacul aku gitu. Itu keluar sampai masuk ke dalam dadanya, dari bawah sampai ke dadanya 80 cm. Mana? Kalau bicara tentang logika, binatang tadi nggak punya akal nggak mungkin sampai berpikir seperti itu. Karena ya binatang kan sifatnya dia itu spontan. Jadi misalnya kalau macan lapar itu cari mangsa, setelah cari mangsa habis dimakan udah. Kalau dia mangsa yang lain dia akan diam. Tapi kalau manusia beda, makanya manusia itu bisa mulia dengan akalnya, bisa hina dengan akalnya. Ya kalau akalnya sudah hina jadi ya tadi kayak kasusnya mereka. Ya. Dan itu sebenarnya banyak. Ini kan cuma diputar kayak film ini diputar ulang. Sebelum-sebelumnya kan banyak juga kasus di Jakarta, ada supir angkot merkosa
Dan katanya dia remaja nikah 150.000 sampai 200.000 per tahun. Ini seksual dorongan kami buat pernikahan. Dan banyak, kalau bicara fakta sesungguhnya, banyak jamaah saya yang adu bahwa mereka ini banyak berkeluarga karena MBA, married by accident. Tobat sekarang, tobat setelah penyesalan. Tapi nggak apa-apa lah, yang benar-benar tobat. Tapi yang mau jangan sampai ada lagi, ada kasus-kasus menggunakan seperti bagaimana membangun keluarga saling memadai warahmah kalau dibangun dari hal-hal yang dulu. Nah, kalau tidak siap kayak gini. Ini kasus dengan cara apa namanya? Aborsi. Aborsi kayak gini. Mengerikan. Kadang-kadang sangat sedih gitu. Kalau misalnya sampai di telepon, sampai kayak gini aborsi. Ada di Jakarta itu, jadi mahasiswi di Universitas Islam di Jakarta, dia berhubungan badan sama kami. Jadi dia ceritanya udah lama kejadiannya, tapi pernah waktu itu hamil. Nah setelah hamil dia aborsi, terus melakukan hubungan badan. Ini sampai ke level ranah mahasiswi yang harus berpikir intelek dan di sebuah institusi yang ada label Islam. Enggak miris di mana coba? Jangan di bawah itu banyak lagi. Ustaz masuk pernah bilang sekarang gara-gara ada teknologi misalkan kata beliau versinya, orang itu mudah bersentuhan dengan lawan jenis hanya gara-gara pegang HP. Belum fotonya belum pegang dan seterusnya. Itu yang melahirkan terus melahirkan diri tadi. Dan jadi mudah-mudahan nggak ada yang kayak gini lagi setelah kita bahas ini. Kenapa ini terjadi? Indonesia dicengkram oleh
jangan Pak, ganti sama warna pink Pak, kan lebih menarik. Mirip kayak Hello Kitty. Nah, kan nggak bisa. Aturan tetap memaksa. Bahkan sebelum pakai helm kan aturannya dipaksa. Kita kan dipaksa untuk pakai helm. Kalau ada yang pakai peci sama kawan pakai kerudung, terus pakai dagu, terus diadukan sama polisi. Pak, nih kata Allah dalam ayat ini yang wajib itu pakai hijab Pak, bukan pakai helm. Nah, itu kan aturannya maksa. Makanya manusia pun dipaksa sebetulnya sekarang ini hidup dalam aturan Tuhan. Harusnya bagi sebagai seorang muslim, pikiran kita terus diisi dengan informasi-informasi sehingga kesibukan kita itu pasti dikaitkan dengan pemikiran kita. Nah, ini yang paling mendasar yang menjadi sorotan adalah pornografi dalam Indonesia. Bahwa tadi konten-konten tadi seharusnya bisa di-cut gitu ya. Harusnya bisa. Negara itu harus bisa mengungkap situs atau konten-konten yang mendekati misalkan kata adul gitu ya. ADLT itu harusnya jangan sampai keluar, bahkan harusnya langsung sama Kemeninfo itu langsung diblokir sehingga orang tidak ada akses. Tapi karena sekarang sangat mudah, akhirnya lain itu gampang. Nih dari undang-undang yang sudah terbit, Kemeninfo itu mengatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mengklasifikasikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, kesusi untuk menekan. Pelanggaran terhadap pasal 20 ayat 1 Undang-Undang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau paling banyak denda sebanyak 1 miliar pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Teknologi. Harusnya keras untuk memberikan hukumannya karena dampak lebih parah dibanding undang-undangnya. Makanya Kemenko harus memberikan lebih ketat terhadap kata-kata kunci dalam kalau di Google itu kan ada kata-kata kunci bisa di-blok sebetulnya kalau negara mau. Tapi masalahnya negaranya bisa jadi kurang serius dalam menghasilkan undang-undang untuk memblok situs-situs itu. Bahkan cenderung terlalu sangat lemah ya, dalam mengantisipasi situs-situs yang berbahaya. Nah, hidup Islam tanpa pornografi. Pertama, saya sama menghormati manusia. Kemudian Islam adalah budaya yang wajib dijaga. Pornografi hukumnya haram. Nah, ini hidup Islam tanpa pornografi bisa kita menjalani hidup sekali hidup yang diisi dengan aktivitas-aktivitas yang menjauhkan kita dari konten-konten itu. Salah satunya mensibukkan diri dengan amal yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan bisa jadi persepsinya kita malas, boring, ya, kajian kita malas, boring. Tapi persepsi kita bukan ada yang membentuk tadi. Kalau kita berbicara fokus, ya, kita bicara masalah persepsi apa yang sedang kita bangun, bukan dari objek-objeknya, dari objek-objek itu. Nah, yang paling penting adalah membina orang-orang yang telah menonton itu, yang terkena penyakit ketagihan, kemudian kembali kepada ajaran Islam. Insya Allah kalau tiap hari kita diisi dengan aktivitas maksudnya nggak ada pikiran negatif, yang ada positif, ingin nikah, iya kan? Karena itu solusi. Coba ada solusi lain selain itu. Nah, kalau udah nikah, ya udah nikah. Kan tadi kan masalahnya ini masalah remaja yang masalah. Meskipun ada juga kasus-kasus yang dewasa ke atas ada. Cuman ini yang fokus kita sore ini banyak ini remaja dan bagaimana remaja ini dibina kembali untuk belajar bagaimana pemahaman yang baik terhadap yang namanya hubungan pergaulan dalam keseharian. Jadi yang saya lihat setiap yang
Itu ya. Nanti kita lanjutkan dari secara dua. Misalkan kamu sudah kayak ini kita. Alhamdulillah kita telah mendengarkan ceramah dari Ustaz Akbar. Sebelum kita tutup, kami membuka sesi pertanyaan. Dari mana ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Dari awalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi porno ini? Indonesia gawat pornografi. Ada yang mau ditanyakan? Lebih banyak lagi. Yang amat dimana ini wireless kurang bisa dibawa jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Politeknik Praktisi mau menanyakan tentang perihal untuk pernikahan. Kebanyakan tuh dianjurkannya dinikahkan untuk remaja. Nah, namun pada hakikatnya untuk masyarakat sebenarnya kan memandang bahwa seharusnya pernikahan ini itu tidak baik gitu kan, maksudnya kurang serap di masyarakat sekitar. Nah, untuk itu pertanyaannya gimana cara kita membangun masyarakat dan khususnya orang tua kita untuk membawa mereka bahwa sebenarnya Islam itu bisa menjadi penyelesaiannya. Ada lagi? Yang Dena mau tanya? Bagus itu. Jawabannya tersebut konten yang disebut pornografi itu seperti apa realitasnya? Kalau tadi kan kita biasanya Dunia Maya itu kan sangat eksplisit gitu kan. Nah, masalahnya di negeri ini meskipun ada KPP-nya, Komisi Penyiaran Pertelevisian Indonesia, KPPI itu bukan menggunakan sebagaimana standar Islam harusnya memberikan standar. Jadi ada konten-konten yang implisit, itu tidak terlalu nampak tapi tersisipkan dalam tayangan-tayangan televisi
disediakan atau beli buku. Sekarang bicara informasi itu TV apa informasinya? Saya sampai waktu tahun 2014 akhirnya saya beli TV, tapi bukan TV biasa, TV parabola, karena saking penatnya saya nonton film FTV yang misalnya Cinta di Bali gitu ya. Akhirnya itu ketagihan itu udah sekarang dan baik tagihan. Akhirnya saya ingin tahu dunia global seperti apa. Akhirnya ketika pasang TV parabola muncul ya isu-isu global, isu-isu bagaimana apa namanya ISIS gitu ya. Terus melihat hal yang maksudnya secara geografi gitu. Bukan orang kan binatang-binatang yang panjang kan banyak menarik, banyak sekali binatang-binatang yang belum saya ketahui. Nah, kalau seperti itu, tapi kan bayar mahal gitu ya udah daripada itu mendingan nggak usah nonton TV. Kalau bisa di blok, karena TV itu candu. Kecuali kalau kita kan orang yang nonton mulai itu orang udah punya persepsi baik, maksudnya dia udah punya konsep hidup, konsep pemikiran. Kalau enggak dia akan mudah terangsang pikirannya itu mengikuti arus informasi yang ada. Maksudnya objek itu jadikan hukum, bukan menghukumi objek dengan hukum. Ngerti nggak? Jadi ngangkat hukum itu ya bagaimana informasi yang ada. Tapi kalau kita kan memberikan konsep itu hal haram misalnya, misalnya di sini kan ya udah hal dan haram misalnya, bukan oh iya banyak objek yang dibiarin aja kamu tak begitu saja lewat. Nah makanya itu kan nggak belum sampai ke tahap situ. Makanya kalau bisa justru anak-anak kita atau adik-adik kita ini diarahkan untuk tadi aktivitas sama dia di luar nonton TV. Kalau bisa diajak ke toko buku, beli buku, cari buku, baca buku, di mana nonton TV. Konten apa coba sekarang yang mana ada di TV? Karena semuanya serba gratis, dari iklan, dari TV-nya, bahkan banyak konten-konten sebelum itu yang mana vulgar itu. Konten-konten sangat-sangat tidak bermanfaat, saling mencela, mencerca, nauzubillah. Dan itu kemudian dipraktikkan, peran antagonis dipraktikkan oleh ibu-ibu di dalam rumah. Bayangin, ada 200 juta ibu-ibu nonton aktor antagonis dan mempraktikkannya pada suaminya. Gimana bagusnya sih? Nah ini yang mereka anak orang tuanya gara-gara nonton FTV itu jangan sangat berpengaruh. Hampir 70% kita ini hidup dengan cara visual. Jadi apa yang kita lihat itu yang kita lakukan. Teman-teman kan belajar sama orang tua lihat dari visual, kecuali ada yang buta. Tapi rata-rata dia lihat dengan cara visual. Dia cara makan itu begini, dia cara mandi itu begini. Nah jadi seperti itu. Jadi cukup ya. Yang konten-konten pacaran, banyak pacaran, aktivitas buka aurat itu udah yang sering nampak. Itu betul. Coba pernikahan ini, dia gitu. Bukan. Nanya apa aja? Ya, maaf ya, ada kesalahan ini. Situ orang lagi bilang, kemudian negatif malah tidak sekali tanya. Sama sih tentang pernikahan ini, tapi bagaimana cara masyarakat sama
suka nggak suka tetap dihukum. Nah, itu penjelasan. Nah, bicara tadi bagaimana berdampak kepada orang tua masyarakat, dijelaskanlah landasannya, masalah-masalah objek-objek fakta ini, kemudian disampaikan ini gara-gara Islamnya nggak diterapkan. Kenapa? Harusnya yang menjadi standar hukum itu bukan kemaslahatan, tapi hukum syara, hukum halal dan haram. Kalau hukum halal dan haram, insya Allah kemaslahatan pun akan ada. Kalau kita bicara masalah tidak masalah itu masalah manfaat atau tidak manfaat. Nah, tapi kalau bicara hukum syara itu bicaranya hukum Allah. Kalau hukum halal haram menjadi standar, insya Allah kemaslahatan pun akan ada. Nah, itu dijelaskan kepada lingkungan masyarakat kita bahwa mereka ini, hidup mereka ini terikat dengan namanya hukum Allah. Dia itu manusia yang tidak bisa hidup seenaknya, perkosa seenaknya, nikah seenaknya bisa. Tapi dia terikat dengan hukum Allah. Nah, ini makanya penting bagi yang mendakwahi untuk menambah ilmunya sebelum berdiskusi dengan orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Kita juga bisa haram. Nah, ini yang bahaya. Main haram-haram, tapi ketika kita dalilnya apa ya? Dalilnya apa? Padahal dari itu sudah jelas. Konsultan Isra atau Zina, terus apa namanya? Hukum-hukum kalau melakukan atau terjadinya sebuah hubungan seks di luar nikah, itu kan harus dijelaskan. Nah, makanya yang menjadi syarat itu hukum itu, bukan perkataan ustaz, bukan perkataan ulama, karena fatwa itu dalam hukum Islam itu berada paling rendah setelah Quran, al-hadis, ijma sahabat, qiyas ulama, baru fatwa. Jadi fatwa itu dalam hukum Islam tidak menjadi landasan, bahkan ijma dan qiyas itu dia merujuk pada yang namanya Al-Quran dan hadis. Misalkan hukumnya haramnya pacaran, antum buka Al-Quran sampai mata antum boleh keset gitu ya. Antum makan apa hukumnya boleh kabul pacaran. Padahal itu boleh zina. Nah, ini juga jadi dalil, bukan dalil para aktivis pacaran untuk meregalkan hubungan mereka. Pacaran Islami dan seterusnya itu nggak ada. Nah, makanya dilihat dari mana hukum itu keluar dari hukumnya keluar dari Imam Syafi'i. Allah SWT segala sesuatu yang mengajarkan kepada keharaman maka hukumnya haram. Nah, dari situ kenapa Imam Syafi'i mengambil ayat tadi dikaitkan dengan hadis Nabi dilarang berhalwat di antara orang yang tidak terikat dengan hukum. Ya, misalnya ada kaitannya bukan mahramnya. Ada di situ Imam Syafi'i menggali istinbat dalil. Kalau kita kan senangnya berdalil karena malas mikir gitu ya. Yang penting mah praktis. Pacaran ada yang buat gitu. Pacaran ada yang wakil gitu. Jadi Ustaz alasannya bukan dalil, Ustaz, ini masalahnya bisa punya pacar Ustaz. Nah, ini silakan gitu. Tapi insya Allah kalau misalkan dibangun kesadaran, keimanan dan ketakwaan kepada Allah, adik-adik kita, lingkungan kita, masyarakat kita, insya Allah mereka akan keluar dari black hole tadi, lubang hitam tadi. Makanya penting namanya dakwah. Tadi mana nasihat? Agama itu adalah nasihat. Di mana untuk siapa? Untuk Allah, para nabinya, malaikat, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Nah, jadi seperti itu. Ya teh, dibangun kesadaran. Bagaimana cara membangun kesadaran? Ya, makanya harus dibina. Kalau mau dibina, ya dibina sana. Dan kira-kira mau ada yang satu lagi kalau ada yang mau bertanya sesuatu masjid, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal kan bilang kita ke bahasa Inggris untuk mencari solusi dan preventif. Jadi preventif itu kan pencegahan. Nah,
Ini pertanyaan pamungkas. Berat. Nah, jadi langkah preventif dalam langkah kuratif seperti apa dalam Islam jika mengantisipasi terjadinya hal yang dalam tanda kutip diinginkan kepada manusia. Yang pertama, menjauhkan konten-konten tersebut dengan memberikan edukasi kepada orang sekitar kita bahwa tadi pertama-tama dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang senang mengakses film porno dan hal-hal yang terjadi dampak itu jika terus dikerjakan. Itu yang pertama, mengedukasi. Nah, kemudian yang kedua, menanamkan ya, nilai ketakwaan bagi orang-orang yang tadi belum pernah, sudah tobat. 3 klasifikasinya. Belum pernah, sudah tobat. Sudah pernah, sudah tobat sama aja. Jadi diberikan pandangan-pandangan bahwa azab Allah itu besar, dahsyat bagi para pelaku zina, bahkan zina mata, terutama ketika menonton konten-konten pornografi. Yang ketiga, bagaimana seharusnya anak-anak ini, kalau orang tua kan mereka di mulut atau toyo apa tahan, yang mereka ini kadang-kadang suka gatal gitu, bagi kalau orang muda gitu ya, punya suami, punya istri, itu mereka gitu kalau dinasihatin orang kedua gitu. Nah mereka mah tetap kita kasih arahan, tapi yang juga fokus kepada remaja-remaja yang jangan sampai mereka ini terjerumus dalam masalah tadi. Makanya perlu pelajar-pelajar itu dididik dengan kesaksian Islam, dengan kepribadian Islam, bahwa mereka harus ditanamkan pola pikir, pola hidup, pola rasa dengan didekatkan dengan dengan Islam itu sendiri. Nah dengan itu mereka memiliki pola pergaulan yang terjaga antara pria dan wanita, sehingga mereka tidak membudayakan pacaran dan perzinahan seperti sekarang ini. Nah ini penting, kan kadang-kadang pacaran itu soalnya kayak fantasi semu gitu, seperti indah tapi justru ada indah-indahnya gitu. Itu harus dijelaskan kepada para remaja, dan ini tugas para pendidik untuk bisa menerapkan pemahaman sedari awal. Jangan sampai anak-anak kita ini terjerumus pada itu. Kalau di dunia negara solusinya salah satunya dengan cara mengajarkan sex education. Tapi menurut saya sex education itu jangan keluar dari ranah ilmu sainsnya, gitu. Bukan dari ilmu filosofisnya. Kalau bicara ilmu filosofisnya, dia akan dikaitkan dengan filosofis yang berbeda dengan dasar Islam. Nah makanya tanamkan anak-anak kita ini dengan akidah Islam, dengan pola pikir Islam. Jadi kita istilahnya itu mencuci otak anak-anak kita, dan kita untuk tidak dikaitkan dengan konten-konten atau mendekati konten-konten pornografi tersebut. Nah kemudian langkah preventif sekaligus kuratifnya, Islam pun kan mengajarkan dan mengancam bagi para pelaku zina ini dengan ancaman yang dahsyat, dengan cara tadi dirajam dan dicambuk. Cuma kan kita nggak bisa sembarangan yang sama-sama rajam gitu. Mencambuk itu dan merajam itu harus ada saksi 4 orang muslim aktif dalam melihat live. Jadi dari satu sisi 4 muslim aktif yang soleh. Kalau orangnya bukan muhadul, bohong, ngomong apa baliot, nggak akan dijadikan sebagai bukti saksi. Nah saksinya harus dia itu melihat secara live, tidak ada siaran tunda. Ya. Jadi dia itu melihat live terjadi perzinahan. Kemudian yang kedua,
proses kehamilan. Nah, jadi 3 itu baru bisa dihukumi dengan hukum cambuk dan ganjal. Jadi nggak bisa sembarangan. Terus kan ada yang usia 18 tahun